warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Eh, Baik teman-teman semuanya, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, ridho, hidayah dan petunjuknya kita bisa berkumpul ya walaupun secara virtual pada acara Reis Talk Show atau sharing session spesial Ramadan fikih safar ya, menjawab problematika fikih seputar mudik, sholat di kereta atau haroh dan juga puasa. Yang insya Allah nanti akan dipandu langsung, akan dipaparkan materinya oleh Ustadz Irja Nasrullah, penulis buku tuntunan sholat. Teman-teman semuanya kita juga perlu bersyukur ya karena alhamdulillah sampai hari ini ya, ini hari yang ke berapa? 17 atau 18 gitu ya. Kita masih diberikan kekuatan untuk berpuasa, semoga kita bisa istiqomah nantinya sampai akhir gitu, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan ya. Berikutnya, salawat dan Amin. salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Allahumma amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Ustadz Idija. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa berjumpa ya, dan juga apa namanya nantinya kita akan membicarakan banyak hal gitu seputar fikih safar gitu ya. Baik, sebelum acara dimulai, mari kita buka acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini dengan membaca umul kita bersama. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman semuanya, semoga dengan membaca umur kitab yang sudah kita lantunkan bersama-sama bisa menjadi wasilah dan juga perantara bagi turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ya teman-teman ya, yaitu fikih safar ya, atau fikih ketika kita akan melaksanakan perjalanan. Apalagi teman-teman pasti sebentar lagi ya akan melaksanakan satu ritual, ya ritual tahunan gitu ya, yang disebut mudik ya. Apalagi untuk teman-teman yang apa ya, merantau gitu di luar kota ya, sekian bulan, sekian tahun itu pasti ada keinginan untuk mudik. Nah, ketika kita mudik pasti ada satu permasalahan gitu ya terkait dengan ibadah gitu. Entah itu terkait dengan sholatnya bagaimana, lalu toharohnya, lalu permasalahan jamaah dan qashar, dan ya banyak hal gitu berkaitan dengan perjalanan. Nah, nanti oleh Ustadz Irja akan diterangkan secara gamblang gitu ya, secara terperinci terkait dengan fikih safar ini. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa dicatat gitu ya nanti apa yang didapatkan oleh semuanya, dan jangan lupa juga nanti bisa ditanyakan hal-hal yang kiranya masih bingung, masih ambigu atau masih mengganjal dalam hati di sesi setelah pemaparan materi nanti. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Mas Irja Nasrullah untuk memberikan materinya terkait dengan fikih safar. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mas Irja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati tim dari Rene Islam, ada Mas Imam Syafi'i, ada Mbak Lela dan semua tim yang kali ini bersama kita semua, juga teman-teman semuanya yang sudah hadir, meskipun kita kali ini hanya bisa bertatap muka secara online, tapi mudah-mudahan Allah memberikan ridho, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Baiklah, sebelum saya mulai, mohon maaf, ini sebenarnya di rumah saya itu sedang mati listrik. Nah,
Jadi saya kali ini betul-betul hanya menggunakan hotspot dari HP. Tapi meskipun demikian, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mas. Alhamdulillah. Ya. Bahkan di luar sana sedang hujan. Jadi nanti mohon maaf jika ada sedikit gangguan ataupun apa. Tapi mudah-mudahan yang paling penting suara saya jelas. Baiklah. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa akhirnya ya setelah sekian waktu itu kita ada webinar juga seputar sholat dan toharoh. Nah, nanti ini masih masih relate atau masih sesuai dengan tema yang sebelumnya. Hanya saja ini fokusnya nanti lebih ke safar atau perjalanan atau bepergian. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman dan kita semua mendapatkan ilmu. Dan bagi teman-teman yang sharing ingin memberikan tambahan maklumatnya boleh. Jadi yang paling penting nanti kita bersama-sama ya. Di sini tidak ada istilahnya saya paling senior atau saya paling tahu, tidak. Kita bersama-sama belajar seputar fikih safar. Baiklah, mungkin untuk teman-teman dari tim Reis bisa membuka slide ya. Saya dibantu untuk membukakan slide supaya nanti lebih mudah untuk menerangkan. Baiklah, jadi seperti yang sudah diberikan tadi di awal, tema kita yaitu fikih safar. Kita akan mengetahui seputar bagaimana nanti orang musafir atau orang yang sedang bepergian itu cara salatnya berbeda, cara toharoh atau bersucinya berbeda. Dan nanti ada beberapa hukum yang insya Allah akan kita ketahui. Baik, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai langsung saja. Nah, pengertian fikih safar. Jadi, memang safar atau perjalanan itu ada pembahasan khusus. Nah, yang biasa disebut dengan fikih safar. Secara bahasa atau etimologi, safar itu menempuh suatu jarak tertentu. Atau bahasa mudahnya mengadakan perjalanan. Secara istilah atau terminologi yaitu mengadakan suatu perjalanan dalam jarak tertentu yang tujuannya tentu saja bukan untuk maksiat, sehingga membolehkan kita dan teman-teman semua untuk menjamak dan mengqashar sholat. Baiklah, selanjutnya insya Allah ini sudah bisa dipahami karena ini insya Allah rata-rata sudah belajar. Nah, dalam setiap hukum Islam itu pasti ada dasarnya. Baik itu Al-Quran maupun hadis. Di situ diantaranya ayat-ayat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian juga ada wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kalian bepergian di bumi, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas sholat. Nah, ini nanti menjadi salah satu dalil untuk qashar. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi agama Islam itu selalu memberikan kemudahan atau nanti yang bisa kita sebut dengan rukhsah. Rukhsah kepada orang-orang khususnya yang sedang bepergian. Baiklah, selanjutnya. Nah, rukhsah ini dibagi menjadi dua. Rukhsah untuk perjalanan panjang atau safar tawil, yaitu perjalanan jauh yang sudah dibolehkan qashar sholat karena sudah mencapai 16 farsah atau sekitar 83 kilometer. Nah, terkait jumlah kilometer ini memang ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena nanti dalam penentuan farsah, satu farsah itu berapa, sehingga ada yang mengatakan 81 kilometer, ada yang mengatakan 83, ada yang 85, dan lain sebagainya. Tetapi ukuran 83 kilometer ini insya Allah ukuran yang kira-kira tengah-tengah.
sudah mencapai batas minimal dan juga tidak kurang. Maksudnya kita mengambil yang ihtiyat aman, meskipun itu nanti ada pendapat di atas lagi, bukan hanya 83 tapi 85 dan lain sebagainya. Kemudian perjalanan pendek, safar qasir, yaitu perjalanan yang belum mencapai jarak seperti pada safar tawil. Nah, jadi kalau safar qasir atau perjalanan pendek berarti nanti rukhsahnya berbeda. Dia belum bisa mendapat rukhsah untuk jamak dan qasar. Tapi nanti akan kita ketahui apa saja rukhsahnya. Baik, selanjutnya. Rukhsah untuk perjalanan panjang atau safar tawil, yaitu menjamak sholat, kemudian mengqasar sholat, kemudian juga tidak puasa di bulan Ramadan dengan catatan apa? Bila keberangkatan safarnya atau keberangkatan kepergiannya itu sebelum terbitnya fajar. Kemudian yang keempat, mengusap muzah atau khuf selama 3 hari. Khuf atau muzah itu bentuknya mirip kaos kaki, tetapi terbuat dari kulit dan air tidak bisa menembus ke dalam. Gimana Mas atau gimana Ustadz kalau sekarang ada orang menggunakan kaos kaki yang rapat misalnya, apakah boleh diusap seperti khuf atau muzah? Tidak boleh. Kenapa? Karena meskipun rapat namanya kaos kaki itu pasti airnya menembus ke dalam. Jadi muzah atau khuf itu memiliki sifat khusus. Dia terbuat dari kulit. Kalau orang-orang Arab, orang-orang Mesir, Saudi dan sebagainya biasa menggunakan. Apalagi saat musim dingin. Selanjutnya dilanjutkan ya. Rukhsah untuk perjalanan panjang, safar tawil dan perjalanan pendek, yaitu melakukan salat sunnah di atas kendaraan, bertayamum saat tidak mendapatkan air, boleh mengganti salat Jumat dengan salat duhur, memakan bangkai pada saat darurat. Baik, selanjutnya tidak wajib mengqadha jatah giliran istri yang tidak ikut serta bepergian setelah adanya undian terlebih dahulu. Nah, gimana ini Ustaz? Jadi istri apalagi kalau seorang suami yang berpoligami, istrinya misalnya 4. Dalam setiap istri itu kan ada jadwal atau jatah. Misalnya seorang suami memiliki istri 4, yang 2 diajak safar atau bepergian, kemudian yang 2 ditinggal di rumah. Nah, kalaupun kemudian ketika seorang suami ini safar, dan ketika safar itu harusnya jadwalnya bermalam dengan istri yang di rumah, kan biasanya diundi atau dijadwal terlebih dahulu, maka tidak perlu mengqadha atau mengganti jatah istri yang di rumah tersebut. Nah, ini relate bagi orang-orang yang lebih dari satu istri. Yang keenam, boleh membawa barang titipan atau wadi'ah serta barang pinjaman atau ariyah pada waktu bepergian sebab adanya uzur. Baik, selanjutnya toharoh saat safar. Kita mulai masuk ke bab yang inti, ya. Toharoh itu kan bersuci. Kalau masih ada air, tentu kita tidak boleh tayamum meskipun itu safar. Karena masih ada cukup air untuk bersuci. Nah, caranya gimana? Menghemat air dan tidak berlebih-lebihan. Jika air terbatas atau sedikit, maka cukup melaksanakan yang wajib. Misalnya kalau wudhu seperti membasuh anggota yang wajib. Kalau misalnya yang tidak wajib itu seperti telinga, itu tidak wajib dibasuh atau tidak wajib diusap. Dan sebanyak 1 kali basuhan atau usapan anggota wudhu. Misalnya yang biasanya kalau di rumah kita membasuh tangan 3 kali, maka cukup 1 kali. Seperti itu saja sudah sah. Karena itu 3 kali adalah sunnah. Nah, kemudian
Ketika air tidak ada, maka diperbolehkan dengan apa? Dengan tayamum, yaitu menggunakan debu murni yang suci dan tidak musta'mal. Maksudnya apa debu murni itu? Debu yang betul-betul debu saja, tidak tercampur misalnya dengan tepung, atau tidak tercampur dengan pasir, tidak tercampur dengan hal-hal lainnya, dan tidak mustakmal. Dalam artian belum digunakan untuk tayamum. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis yang menempel terlebih dahulu. Gimana caranya Pak Ustadz? Bisa menggunakan misalnya tisu, atau bisa menggunakan kertas, atau segala sesuatu yang memungkinkan untuk menghilangkan najis. Yang penting jangan menggunakan apa? Menggunakan barang-barang yang dimuliakan. Contohnya roti kering tidak boleh. Tidak boleh menggunakan barang-barang yang dimuliakan. Jadi yang boleh itu seperti tisu, kemudian misalnya batu, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Yang keempat, mengusap wajah dan kedua tangan. Nanti akan saya beritahu caranya seperti apa. Kemudian yang kelima, tayamum hanya untuk sekali salat fardu. Nah, satu kali tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali salat fardu. Misalnya, teman-teman ingin sholat zuhur, tetapi dengan cara tayamum, maka cukup digunakan untuk salat zuhur saja. Nanti ketika ingin sholat asar harus tayamum lagi. Baik, next. Rukun tayamum. Nah, rukun tayamum ini untuk yang nomor satu itu biasanya ada perbedaan pendapat. Ada yang memasukkan ini ke rukun dan ada yang tidak. Yang pertama, menyengaja memindahkan debu dari tempatnya ke wajah dan ke tangan. Kemudian ada yang bahkan mendahulukan niat. Tapi di sini saya dahulukan kenapa? Karena niat itu kan dibarengkan atau nanti bersama ketika mulai mengusap ke wajah. Nah, itu tayammuma istibahati fardhu sholat lillahi ta'ala. Ada yang nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala juga ada. Tetapi niat yang paling tepat setelah saya baca-baca dalam kitab itu yang semacam ini. Tapi dua-duanya boleh digunakan. Jadi, nawaitu saya berniat at-tayammuma tayamum listibahati fardhis sholati untuk diperbolehkan melakukan salat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Jadi untuk melakukan salat fardu. Kalau niatnya nawaitu tayammum listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, ya nanti berarti artinya aku berniat tayammum supaya diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi sama saja sebenarnya. Ini hanya perbedaan lafadz. Yang ini saya ambil dari kitab-kitab Indo Imam Syafi'i. Jadi dua-duanya boleh. Yang ketiga, mengusap muka dengan sekali usapan saja dan tidak boleh digosok-gosok. Nah, caranya gimana? Nah, sebentar ini kira-kira saya terlihat atau enggak? Jadi pertama kali tangan di semacam ini. Jadi setelah tangan kita, pertama kan debu. Debu kita saring menggunakan saringan. Kemudian ditaruh di misalnya baki atau nampan. Nah, setelah itu tangan kita macam letakkan di atasnya. Kemudian di gini. Biar apa? Biar tidak mengotori. Ada yang rontok, agak rontok kan ketika letakkan di atas debu biasanya penuh tangan itu dengan debu. Nah, kita tepuk semacam ini, baru kemudian kita usap. Caranya gimana? Pertama kali tangannya diletakkan semacam ini. Oh, ini yang tangan, mohon maaf. Ini pertama mengusap wajah dulu. Begini ya. Dari atas begini, terus ke sini, terus nanti yang ujung sini di bagian sini.
Ini. Jadi cukup satu kali usapan dan tidak boleh digosok-gosok. Kenapa alasannya? Karena kalau digosok-gosok nanti menjadi debu yang mustakmal. Jadi sekali lagi saya ulangi. Jadi semacam ini. Nah, gini. Terus gini. Terus nanti yang ujung tangan ini ke sini. Gini. Nah, tujuannya apa? Biar tangan yang ada debunya itu tidak mustakmal debunya mengenai yang lain. Nah, mungkin untuk praktek teman-teman bisa melihat video-video di YouTube yang dari NO Online. Nah, di sana jelas ada untuk lebih jelasnya. Oke, itu ya. Jadi tidak perlu gini, tidak boleh karena nanti justru menjadi mustakmal. Nah, begitu. Kemudian setelah itu tangan kita gini. Biar apa? Biar debu yang tadi mustakmal untuk mengusap wajah itu hilang dulu. Karena akan kita ganti dengan debu yang suci yang baru lagi untuk kedua kalinya mengusap tangan. Nah, setelah tangan kita letakkan di atas debu, kita macam ini kita tepuk-tepuk atau kita tiup sedikit boleh. Begini. Terus kemudian kita letakkan tangan kita semacam ini. Kemudian terlihat nggak ya? Semacam ini dari sini. Nah, saya contohkan ya. Nah, segini. Kita yang ini dulu, sini. Terus nanti yang bagian sini naik. Terus nanti ininya yang jari, mohon maaf, apa ya ini ibu jari itu dengan ibu jari. Nah, itu berlaku untuk yang kanan juga sama. Jadi gini, ini pegang dikit, gini, terus baru diputar ke atas, terus ini semacam ini nanti. Nah, setelah itu baru begini, biar di sela-sela jari juga kena debu. Nah, sekali lagi, karena ini mungkin teman-teman videonya tidak terlalu jelas karena kita melalui Zoom ya. Itu teman-teman bisa lihat tutorial yang ada di NO Online. Karena insya Allah dalam NO Online itu bisa kita jadikan rujukan khususnya dalam fikih Syafi'i. Baik ya. Sudah, setelah itu berarti kita mengusap kedua belah tangan hingga siku dengan sekali usapan, kemudian tartib atau berurutan. Jadi tidak boleh tangan dulu. Harus muka dulu baru tangan. Oke, selanjutnya niat tayamum sebagai pengganti mandi besar supaya bisa melakukan salat Oh, fardu. loh, Awaitu Neng. tayamuma an Oh, halo, fardhi ghusli ya. Foto. listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Saya tayamum untuk mandi wajib guna atau untuk melakukan salat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian catatan lagi, meratakan debu ke wajah dan tangan itu didasarkan pada dugaan yang kuat atau walibudon, jadi tidak perlu was-was kira-kira sudah merata atau belum. Misalnya karena teman-teman tidak tahu betul gimana caranya, terus ragu-ragu, tidak. Jadi itu berdasarkan dugaan yang kuat saja. Kalau kira-kira sudah cukup ya berarti insya Allah sudah sah. Hati-hati boleh tetapi was-was itu tidak boleh. Kemudian setelah selesai mengusap wajah, ini catatan tadi sudah saya sampaikan, tepukkan kedua telapak tangan agar sisa debu di tangan yang telah mustakmal tidak bercampur dengan debu suci yang akan digunakan untuk mengusap tangan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, baik. Apakah suara saya masih terdengar? Halo, halo. Terdengar, Mas, terdengar jelas. Oh ya.
Sebentar, saya izin menutup jendela karena suara hujan deras sekali. Mohon maaf sebentar. Jadi di Purworejo itu sedang hujan deras dan lampu mati. Oh ya, untuk teman-teman Di semuanya, Jakarta minta dan tolong di teman-teman mute semua gimana? untuk audionya supaya tidak mengganggu kelancaran acaranya. Terima kasih. Ya, kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum. Segala hal yang membatalkan wudhu, kemudian menemukan air sebelum sholat, kecuali apabila bertayamum karena sakit. Yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam. Keterangan, tayamum hanya diperbolehkan untuk satu salat fardu, sementara untuk salat sunnah boleh sekali tayamum saja untuk melaksanakan salat berkali-kali. Jadi boleh kalau salat sunat itu satu kali tayamum, boleh apa? Boleh melakukan salat berkali-kali untuk salat Hai. sunat. Tapi kalau salat fardu, satu kali tayamum untuk satu kali salat fardu. Oke, next. Nah, kita tadi sudah pembahasan tayamum. Nanti insya Allah kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, ada di khusus sesi tanya jawab. Baik, penggunaan toilet umum saat safar ini perlu sekali. Kenapa? Karena biasanya toilet di perjalanan, misalnya di pom bensin atau di tempat-tempat umum, ini biasanya embernya kecil, airnya sedikit. Nah, gimana caranya? Untuk air harus hemat penggunaan air. Yang kedua, air di bak atau ember yang posisinya dekat dengan kloset, usahakan jangan sampai terciprat najis. Posisi, ini khususnya laki-laki. Bagi laki-laki, buang air kecil tetap sambil jongkok. Nah, air khususnya air ketika sedang cebok ya, tidak terciprat ember, satu ember kecil yang biasa kita gunakan itu kan belum ada dua kulah, belum apa, belum memenuhi syarat ketika kemasukan najis masih suci. Nah itu enggak, ember yang semacam itu ketika kemasukan najis itu secara otomatis airnya langsung ikut najis. Berbeda dengan air banyak yang dua kulah, yang misalnya air yang ada di mana? Yang ada di perumahan, air-air yang biasanya ada di rumah-rumah kita itu biasanya di kolam yang apa luas, dan kolamnya itu cukup untuk bahkan ketika kita wudhu tangan kita boleh kita masukkan karena Assalamualaikum. tidak masalah. Nah, baik selanjutnya Belikan. Di flash, tak sana salam. salat jamak kosor dan jamak kosor. Baik, salat jamak yaitu mengumpulkan dua salat fardu dalam satu waktu. Sabar ya. Kemudian adapun salat kosor meringkas dalam satu waktu sekaligus meringkas rokaatnya. Jadi misalnya zuhur dengan asar. Zuhur nanti dijamak dengan asar, boleh jamak takdim atau takhir. Kalau jamak takdim berarti mengumpulkan sholat zuhur dan asar di waktu Ah, nanti. zuhur. Jadi salat asar, salat zuhur sama-sama dilaksanakan di waktu zuhur. Saatnya menjadi dua-dua. Salat zuhur menjadi 2 rakaat, salat asar menjadi 2 rakaat. Nah, ini sangat relate bagi teman-teman yang ingin mudik. Misalnya Mbak Lela ingin mudik dari Jakarta ke Kendal misalnya. Itu sudah insya Allah sudah memenuhi syarat. Karena sudah jaraknya lebih dari 83 kilometer. Nah, itu bisa dijamak kosor. Baik, selanjutnya. Salat jamak, jamak takdim. Dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Nah, tapi sekarang
sebelum kita lanjutkan, kalau kosor itu hanya berlaku untuk sholat yang 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau maghrib gimana? Maghrib dengan isya misalnya. Kalau ingin kosor berarti nanti yang bisa dikosor hanya isyanya. Nah, maghribnya tetap 3 rakaat. Begitu ya. Baik, jamak takdim dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Kemudian niat jamak dilakukan pada sholat yang pertama. Kemudian dilakukan secara tertib atau berurutan. Selanjutnya jamak takhir. Berniat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Misalnya jika menjamak takhir zuhur dan asar, maka yang pertama ditunaikan, mohon maaf ini salah tulis, yang pertama ditunaikan adalah salat asar lebih dahulu, baru kemudian sholat zuhur. Nah, jadi kalau jamak takhir itu yang pertama ditunaikan adalah misalnya yang terakhir. Kalau misalnya tadi kan zuhur dan asar, berarti dilakukan di waktu asar. Maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah asarnya. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Kalau takhir berarti yang didahulukan salat isyanya. Masih dalam perjalanan saat tiba waktu sholat yang kedua. Ya, jadi ketika sholat yang kedua itu masih di perjalanan, bukan sudah sampai di tempat tujuan. Kan ada nih, misalnya ada orang ingin jamak. Ternyata ketika sholat yang kedua itu sudah sampai rumah. Nah, itu nanti sudah masuknya qadha, bukan jamak. Next. Selanjutnya, nah ini contoh. Contoh niat salat jamak dan jamak qasar. Usolli, misalnya zuhur dan asar. Ini berarti jamak takdim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Aku berniat surat fardhu zuhur 4 rakaat yang digabung dan didahulukan dengan asar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamak qasar takdim zuhur asar. Misalnya usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Aku berniat salat fardu zuhur 2 rakaat diringkas, digabung dan didahulukan dengan sholat asar karena Allah Ta'ala. Gimana teman-teman? Susah menghafalkan. Jangan khawatir. Coba selanjutnya, jangan khawatir. Teman-teman bisa secara lengkap melihat niat-niat sholat di sini. Ya, di buku ini di tuntunan sholat di sini lengkap semuanya ada. Bahkan juga ada artinya dan juga semuanya ada. Nah, ini di sini dasarnya wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Itu. Jadi tidak ada dosa bagimu untuk mengkosor atau memendekkan sholat. Baik, selanjutnya kita percepat saja ya. Insya Allah ini tidak lama. Next. Ini juga hadis dasar hukumnya. Selanjutnya kita lewati saja sama. Oke, selanjutnya. Nah, jadi penjelasan rinci tentang salat jamak, salat qasar dan jamak qasar telah dibahas secara rinci dalam buku Tuntunan Sholat Wajib dan Sunnah. Teman-teman bisa membeli di toko-toko buku ataupun bisa melalui situs Rene Islam atau Turas Pustaka dan juga ada di marketplace. Nah, nanti bisa di-search di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya. Tuntunan sholat wajib dan sunnah karya Irjan Nasrullah, nanti ketemu insya Allah. Baik, selanjutnya. Next. Nah, ini insya Allah nggak banyak.
Sholat di atas kendaraan. Pada dasarnya, sholat fardu di atas kendaraan tidak diperbolehkan. Nah, kenapa? Karena sholat di atas kendaraan itu harus sempurna seperti sholat di luar kendaraan. Maksudnya tidak di atas kendaraan. Nah, kenapa itu? Ya nanti karena ada alasannya berdasarkan hadis Nabi. Kecuali karena darurat dan mampu dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu menghadap kiblat dan berdiri. Adapun salat sunnah boleh saja dilakukan kemanapun kendaraan itu menghadap. Dan nanti ada penjelasan-penjelasan rincinya. Next, pendapat tadi didasarkan pada hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika sholat fardu itu turun dari kendaraan. Dari atas misalnya onta atau dari atas keledai. Tapi kalau sholat sunnah, beliau juga terkadang di atas kendaraan. Nah ini menjadi dalil atau menjadi alasan bahwa sholat fardu kalau di atas kendaraan, jika memang tidak darurat atau tidak kepepet sekali, maka lebih baik salat di luar kendaraan. Selanjutnya, next. Nah, ini catatan penting. Jika yang ditumpangi adalah kendaraan pribadi, maka lebih baik turun dimanapun untuk melakukan salat fardu. Misalnya, Mas Syafi'i ingin mudik, menggunakan kendaraan pribadi, maka dengan bebas dan dengan mudah bisa turun dimanapun. Bisa sholat di masjid yang ada di pinggir jalan. Nah, kemudian jika yang ditumpangi adalah pesawat, kereta api, dan kapal laut, maka masih ada kemungkinan untuk bisa melakukan sholat fardu sebagaimana mestinya. Jadi tetap kadang di kereta air untuk bersuci, di kapal laut juga ada air, di pesawat juga ada air. Tapi nanti ada catatan-catatan lanjutan. Bisa balik sebentar lagi. Nah, jika yang ditumai kendaraan umum seperti bis antar kota, maka kecil kemungkinan untuk bisa melakukan salat fardu. Next, kita percepat. Nah, dilanjutkan. Next. Nah, ini ada solusi. Ada solusi. Jika penumpang benar-benar tidak bisa turun untuk salat fardu atau tidak bisa melakukan salat secara sempurna di atas kendaraan, maka satu-satunya yang mesti ia lakukan adalah salat lihurmatil wakti. Yaitu apa? Salat lihurmatil wakti ini adalah salat untuk menghormati atau memuliakan datanya waktu salat dan dilakukan dalam posisi apapun sebisanya bahkan meskipun tidak memiliki wudhu. Karena pada dasarnya seseorang tidak diperbolehkan meninggalkan sholat saat waktu sholat tiba. Tapi nanti diqadha di waktu lain ya. Kemudian salat dihormatil waktu dilakukan karena tidak bisa terpenuhinya ketentuan-ketentuan salat secara sempurna. Tidak menemukan air dan juga tidak menemukan debu untuk bersuci. Nah, gimana Pak Ustadz kalau misalnya sekarang ada orang yang mengatakan bahwa di pesawat itu bisa tayamum dengan cara menempelkan tangan di kursi. Nah, itu tidak benar. Tidak benar. Ya. Maka lebih baik daripada seperti itu, salat semampunya. Misalnya tanpa wudhu, dengan duduk. Nah, nanti ketika sudah tiba di tempat tujuan di qadha. Itu namanya salat hurmatil waktu. Lanjut. Next. Nah, ini dasarnya dalam kitab Syafi'i. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menjelaskan ini alasan-alasannya. Next, saya bacakan terjemahannya saja. Next, ya. Lanjut. Ini dasar yang menjadikan kita untuk salat hurmatil waktu. Bisa dilanjutkan ya. Para sahabat kami berpendapat bila telah datang waktu salat fardu,
sementara mereka dalam perjalanan, dan bila turun untuk sholat di atas tanah dengan menghadap kiblat khawatir akan tertinggal dari rombongannya atau mengkhawatirkan dirinya sendiri atau hartanya, maka tidak diperbolehkan baginya meninggalkan sholat dan mengeluarkan dari waktunya. Ia mesti sholat di atas kendaraannya untuk menghormati waktu sholat dan wajib mengulanginya bila telah memungkinkan, misalnya telah sampai di tempat tujuan. Karena hal itu merupakan uzur yang jarang terjadi. Ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Baik, selanjutnya. Nah, ini sekarang udah sampai di pembahasan akhir-akhir puasa. Mohon maaf ya, saya menggunakan senter karena lampu mati. Yang paling penting suaranya jelas. Baik. Boleh berpuasa jika satu safarnya, yaitu berapa tadi ukurannya? 83 kilometer. Kemudian telah berstatus musafir sejak sebelum fajar, bukan safar maksiat. Maka kelak wajib mengqadha di waktu lain. Ini banyak tipe ya. Bukan fafar, bukan safar itu maksud. Jika masih mampu berpuasa, maka tetap dianjurkan untuk berpuasa. Jika alasannya bekerja, misalnya sopir bus antar kota, jika masih memungkinkan atau jika masih mampu berpuasa, maka dia lebih baik berpuasa. Tapi jika tidak mampu, maka boleh tidak berpuasa dengan tetap memperhatikan 3 syarat di atas. Next. Nah, dasar hukumnya dari Al-Quran dan hadis. Jelas sekali. Next. Terima kasih ya. Jadi itu saja pembahasan kita kali ini. Nanti kita perluas di forum diskusi. Dan misalnya teman-teman ada tambahan-tambahan ataupun teman-teman ada pertanyaan, insya Allah nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, mungkin itu saja dari saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada Mas Imam Syafi'i sebagai moderator. Silahkan. Kalau kata hal-hal tadi dari yang sudah beliau sampaikan. Baik untuk mengefektifkan waktu, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, teman yang ingin bertanya silahkan komentar. Ini dari Kak. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Mas Syafi'i. Ya, mohon maaf. Tadi Ustadz ada masalah ini keluar sendiri. Oke, saya bacakan ya ini dari Arum. Oh, dari Kak Aris. Izin bertanya, untuk jamak maghrib dan isya, misalkan sudah di masjid pada saat azan maghrib, mana yang lebih baik, sholat jamak sendiri dengan rombongan, atau lebih baik sholat maghrib ikut berjamaah di masjid dan sholat isyanya sendiri? Tapi kalau sholat isya sendiri takutnya tertidur. Dulu pernah ada teman berdebat soal ini, berbeda pendapat. Terima kasih, Ustadz. Langsung dijawab aja ya. Iya, langsung dijawab saja, Mas. Ustadz. Ini sebenarnya lebih ke masalah teknis ya. Ini lebih ke permasalahan pilihan. Ini tidak kerana hukum. Misalnya kan ini pertanyaannya, jadi di masjid pada saat azan maghrib. Oke. Terus, mana yang lebih baik? Salat jamak sendiri dengan rombongan. Ini gimana maksudnya jamak sendiri dengan rombongan? Maksudnya, oh, tidak dengan jamaah yang di masjid ya. Salat jamak sendiri dengan rombongan atau lebih baik salat maghrib ikut berjamaah di masjid dan salat isyaknya sendiri. Ya, ini sangat teknis. Kalau saya ikut apa?
eh, jamak jamak dengan rombongan. Karena apa? Biasanya ketika kita rombongan dalam safar itu kan waktunya terbatas dan lebih mengutamakan kondisi rombongan. Begitu. Atau seandainya pun Mas Aris ingin membuat atau ingin menentukan pilihan yang lain juga boleh. Misalnya salat maghrib, kemudian di sini gimana ini? Salat isya-nya sendiri begitu ya, tapi takut tertidur. Ya jangan tertidur lah, masa di masjid langsung tertidur. Insya Allah ini hanya permasalahan teknis. Permasalahan yang saya kira tidak terlalu perlu diperdebatkan. Ini sangat-sangat teknis sekali. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih yang pertama. Ya, nanti kalau Mas Aris masih belum sepakat atau ada pertanyaan boleh selanjutnya. Ini untuk menyingkat waktu. Boleh pertanyaan selanjutnya? Baik, terima kasih Mas Irja atas pertanyaannya. Sebentar, Mas, saya bacakan dulu untuk pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab ya Mas Aris untuk pertanyaannya. Baik, dari Kak Melani, izin bertanya Ustadz, saya pernah dengar ada sholat sunnah safar. Bagaimana tata cara dan syarat sholat sunnah safar ini Ustadz? Apakah ada kaitannya juga dengan sholat jamak saat dalam perjalanan? Ya, baik. Mbak Melani atau Ukti Melani. Ya, jadi sholat sunnah safar itu Ini nggak biasanya ada, itu dilakukan cuma ketika nggak ingin ada sampai bepergian. akhir doang. Caranya cukup dilakukan 2 rakaat. Usolli sunnatas safari lillahi ta'ala sudah cukup. Aku berniat sholat sunnah safar karena Allah Ta'ala. Nah, bacaannya apa? Bacaannya yang rakaat pertama boleh Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua boleh Qul huwallahu ahad. Nah, jadi sholat sunnah safar ini biasanya misalnya orang mau umroh. Ya, itu biasanya melakukan sholat sunnah safar. Atau mau bepergian jauh, itu sholat 2 rakaat untuk niat sholat sunnah safar. Nah, kemudian apakah ada kaitannya dengan sholat jamak? Tidak. Tidak. Kalau sholat sunat safar ini malah dilakukan ketika awal-awal mau pergi. Kalau sholat jamaah itu kan dilakukannya setelah melalui apa? Perjalanan sejauh 83 kilometer. Itu mungkin. Kira mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Ustadz Irja. Semoga menjawab ya Mbak Melani. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Arum ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana cara membersihkan najis mughaladoh atau air liur anjing dan najis mukhofafah saat tidak ada air sebelum tayamum untuk sholat? Lalu yang kedua, izin bertanya, tetapi ini tidak berkaitan dengan konteks safar. Apakah ada keadaan di mana gerakan lebih dari 3 kali saat sholat itu tidak membatalkan? Misalnya, ketika seorang ibu yang sholat dengan diganggu anaknya, contohnya dinaiki punggungnya, ditarik rukuhnya, atau digondeli dari depan. Begitu, Ustadz. Ya, ini digondel ini pasti Mbak Arum dari Jawa ini. Digondeli. Bahasa Jawa. Digondeli. Baik, Mbak Arum ya. Bagaimana cara membersihkan najis muholadhoh, air liur anjing dan najis mukhafafah saat tidak ada air sebelum tayamum untuk sunat. Jadi memang begini ya, dalam konteks apakah seorang yang ingin tayamum itu harus membersihkan najis atau tidak itu sebenarnya dalam fikih Syafi'i di kitab-kitab Indo itu ada perbedaan besar. Ada ulama yang mengatakan tidak harus karena kan tidak ada air. Gimana cara bersucinya? Nah, begitu. Kemudian ada yang mengatakan ya tetap harus bersuci sebelum tayamum. Nah,
Terus gimana pendapat yang paling mudah diikuti atau pendapat yang bisa kita ikuti ya kita bersihkan semampunya. Seperti tadi, seperti saya mukhafafah najis yang ringan. Misalnya kalau tadi mukhafafah itu air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI ya. Itu air kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum makan apa selain ASI itu. Nah, ya udah kita pokoknya sebisanya ada apa yang bisa kita gunakan, kita lap misalnya baik dengan tisu atau karena kalaupun ingin kita lakukan bersuci seperti dalam kondisi normal kan tidak mungkin. Kalau seperti muholadhah. Muholadhah itu kan cara membersihkannya kan harus dibasuh 7 kali dengan air dan salah satunya dengan apa? Dengan debu. Nah, jadi solusinya adalah dibersihkan semampunya, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu lanjut untuk tayamum dengan debu yang suci. Begitu ya, Mbak Arum ya. Jadi tidak perlu merepotkan diri sendiri karena ada batu, ada kertas, ada misalnya tisu, dilap saja, dilap gitu ya. Misalnya terkena kencing, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, itu cukup dilap aja, nggak apa-apa. Nah, nanti baru setelah itu lebih ikhtiyatnya, lebih hati-hatinya sholat kita kalau ingin lebih baik itu diqodho. Nah, begitu. Biar lebih merasa tenang, merasa itminan gitu. Karena kan posisi badan kita kan terkena najis. Nah, jadi nanti dibersihkan seperti biasanya dengan air 7 kali, kemudian salah satunya dengan debu, begitu juga najis yang lain. Kemudian yang kedua, nah kedua ini memang rawan sekali, apalagi ibu-ibu yang punya bayi. Itu sangat-sangat riskan karena apa? Biasanya bayi itu kalau disambi itu bahasa Jawanya, disambi itu disanding atau diajak sambil sholat itu kadang ya naik ke atas punggung. Bahkan ketika kita ingin bangun dari sujud itu di atas sehingga kita bingung gimana caranya untuk gerakannya takut kalau bergerak nanti anak kita jatuh. Nah, apakah ada sholat atau gerakan di sini yang itu tidak membatalkan karena dalam fikih Syafi'i itu kan gerakan 3 kali berturut-turut itu apa membatalkan sholatnya. Solusinya gimana? Solusinya berhenti sejenak. Misalnya anak saya di pundak, kita pegang, tek, gini. Jangan langsung gini enggak 1 kali. Kalau 1 kali tidak berturut-turut kan tidak dihitung 3 kali berarti 1 kali sudah. Kemudian misalnya sedikit gimana gini turut ada jedanya apa? Jedanya seperti jeda tumak ninah, seperti jedanya orang yang membaca subhanallah begitu. Seperti juga ketika kita misalnya ingin menggaruk-garuk tetapi dengan begini. Kan kalau menggaruk-garuk yang tidak membatalkan sholat itu kan begini, kemudian yang bergerak 1 jari. Hmm. Tapi kalau ingin menggunakan 5 jari, berarti kan harus ada jeda. Misalnya menggaruk sini. Nih. Nah, kalau jari jangan dijadikan contoh ya, karena nanti sangat-sangat riskan. Saya tidak menggunakan jari. Misalnya apa? Tangan lah. Gini gerakan 1. Misalnya kita ingin mengambil kecoa. Kecoa yang menempel di badan kita. Ya begini. Berhenti sejenak. Langsung kita stuck. Kita berhenti sejenak. Baru ke posisi semula. Intinya apa? Intinya dari pertanyaan ini jawabannya adalah jangan sampai gerakan itu berturut-turut dalam satu rukun. Kalau beda rukun tidak apa-apa. Misal satu rukun 1 kali gerakan. Rukun selanjutnya 1 kali gerakan. Rukun selanjutnya 1 kali gerakan kan 3 gerakan. Tetapi berbeda rukun itu boleh. Begitu ya. Saya kira cukup. Itu saja mungkin. Karena Mas Syafi'i sepertinya sedang tidak di... Oh ya, Pak,
Ya Ya, tadi lanjut. sempat ada trouble juga ini Ustadz, tapi alhamdulillah sudah berhasil masuk lagi nih. Baik, ada Ya, pertanyaan berikutnya dari Mbak Nurul. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, dalam situasi apa seorang musafir lebih disarankan untuk memilih jamak takdim dibandingkan jamak takhir? Dan mengapa dalam jamak takhir sholat yang kedua dikerjakan sebelum yang pertama? Seraya apa syarat utama yang harus dipenuhi agar seseorang diperbolehkan melakukan sholat jamak? baik. Baik, Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jamak takdim dan jamak takhir itu sekali lagi lebih kepada teknis. Misalnya begini, misalnya kok saya merasa bahwa nanti ketika di perjalanan ini sulit untuk mendapatkan masjid. Tetapi saya sudah tahu bahwa nanti perjalanan ini akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, dan sekarang posisi saya sudah menemukan masjid. Daripada nanti susah berhenti, misalnya saya sekarang posisi zuhur. Nah, kebetulan ada masjid, dan nanti kemungkinan akan mendapatkan masjid lagi itu sudah ketika waktu maghrib misalnya. Nah, berarti saya memilih jamak takdim. Begitu. Itu jadi lebih ke teknis ya. Teknis dan pilihan kita masing-masing. Kemudian, mengapa dalam jamak takhir salat yang kedua dikerjakan sebelum salat yang pertama? Yaitu karena kita posisi berada di waktu tersebut. Kan jamak takhir berarti misalnya zuhur dan asar. Berarti kan kita berada di posisi waktu asar kalau jamak takhir. Nah, ketika kita berada di posisi waktu tersebut, maka yang diutamakan yaitu salat yang ada di waktu tersebut. Begitu ya, secara teknis. Karena apa? Ya karena kita sedang berada di waktu asar. Meskipun kita menggabung dua sholat, karena kita sekarang di jamak takhir tersebut waktunya adalah waktu asar, maka yang didahulukan adalah asarnya. Karena apa? Sekali lagi, kita posisinya berada pada waktu asar. Itu begitu. Kemudian syarat yang harus dipenuhi agar seseorang diperbolehkan melakukan salat jamak tadi sudah saya sampaikan di slide tersebut, yaitu yang paling penting sudah melewati jarak 83 kilometer, ya. Dan jarak 83 kilometer tersebut itu tidak bisa misalnya dikiaskan atau dibandingkan dengan lama perjalanan. Bukan, misalnya sekarang saya naik pesawat. Saya naik pesawat meskipun hanya 1 jam, tetapi jaraknya sudah 83 kilometer, berarti saya bisa salat jamak dan qashar. Demikian juga meskipun saya misalnya sekarang kita bandingkan naik naik apa? Naik sepeda motor. Naik motor lah. Naik motor. Saya sudah melakukan perjalanan misalnya ya contoh 5 jam perjalanan. Tetapi ternyata dalam waktu 5 jam perjalanan itu belum mencapai 83 kilometer, maka berarti belum boleh salat jamak. Jadi yang dijadikan acuan yaitu jarak yang paling penting, jaraknya sudah mencapai 83 kilometer. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, Mbak Nurul, ada harapan nanti saya masih bisa sholat di tempat tujuan, dalam artian waktu belum habis. Nah, itu lebih diutamakan tidak jamak, diutamakan salat pada waktunya karena masih ada kemungkinan ketika tiba di tempat tujuan itu waktu sholat belum habis. Tetapi ketika di tempat tujuan kemungkinan besar
kita sudah tidak mendapatkan waktu sholat tersebut, misalnya sudah tidak mendapatkan waktu asar, maka tentu kita jamak di waktu zuhur. Berarti menjadi jamak takdim. Itu seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, selanjutnya ada pertanyaan apa lagi? Baik, terima kasih Ustadz Tirja. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Aulia Maharani. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana pada saat perjalanan panjang maka kita berhak untuk menjamak atau menjamak qashar sholat, tapi bagaimana dengan kendaraan yang kita tumpangi itu memiliki fasilitas musola, apakah sholatnya masih berhak dijamak atau enggak? Oh, ini kasusnya berarti ketika ada musola atau ada fasilitas untuk sholat ini Ustadz. Ya, seperti juga di pesawat Saudi Airlines itu ada musolanya. Nah, sekarang begini, apakah kita apakah kita memilih untuk kosor dan jamak atau tidak itu sekali lagi pilihan. Karena apa? Salat jamak kosor itu kan hanya rukhsah. Rukhsah itu kemudian kemudahan yang diberikan. Ketika Mbak Aulia Maharani di pesawat misalnya ada musola, di situ juga disediakan air untuk wudhu dan bisa melakukan sholat dengan sempurna, apalagi bisa dengan berdiri, bisa menghadap kiblat karena kan di pesawat biasanya ada kompasnya. Dan pesawat itu tidak seperti misalnya apa mobil, dia posisinya lebih cenderung lurus. Nanti belok itu ketika landing atau ketika take off itu saja. Ketika di posisi atas itu pesawat itu biasanya lurus. Nah, kalau mampu dilakukan secara seperti itu sempurna, maka eh, sholat biasa tidak masalah. Tetapi kalaupun ingin jamak juga tidak masalah. Ini kan kasusnya bukan tentang jamak sebenarnya, tentang bagaimana apakah Mbak Aulia ini mau sholat seperti biasanya atau tidak. Karena di pesawat itu kan lama. Di pesawat itu misalnya dari Mesir, saya di Mesir itu ke Indonesia itu biasanya perjalanan 9 jam, bahkan bisa sampai 12 jam. Selama 12 jam itu kalau saya bisa melakukan sholat dengan sempurna, maka saya sholat seperti biasanya. Misalnya salat duhur tetap salat duhur, salat asar tetap salat asar. Tapi kalau saya ingin mengambil rukhsah atau keringanan daripada nanti bolak-balik wudhu, bolak-balik berjalan-jalan di atas pesawat atau di pesawat, maka saya tentu saja akan mengambil yang mudah, mengambil yaitu jamak. Kenapa? Karena itu kan rukhsah yang diberikan. Tetapi kalaupun tidak, maka juga tidak masalah. Boleh-boleh saja ketika waktu duhur tetap salat duhur, ketika asar tetap salat asar, bahkan tidak dikosor, tetap dengan 4 rakaat, empat itu boleh saja. Ya, itu hanya pilihan. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih Ustadz. Dari Kak Arum lagi nih. Afwan izin bertanya Ustadz, kapan wudhu dengan membasuh sepatu itu disyariatkan dan bagaimana caranya? Jazakallah khair. Oh, jadi kalau dalam fikih Syafi'i itu bukan sepatu ya. Sepatu berbeda dengan khuf atau berbeda dengan muzah. Sepatu itu kan mudah dilepas. Daripada mengusap sepatu, apalagi itu kan tidak boleh sepatu diusap. Lebih baik dilepaskan. Nah, mana pertanyaannya? Kalau misal itu bentuknya seperti kaos kaki, tetapi terbuat dari kulit dan biasanya posisinya agak tinggi, sampai misalnya apa atas tumit lebih lagi sampai apa ya betis mungkin ya, seperti itu, terbuat dari kulit dan rapat. Nah, kalau sepatu itu kan meskipun eh, seperti itu bentuknya, tapi kan berbeda. Sedangkan ketika kita wudhu pun itu kan mudah sekali melepas sepatu. Nah, hoof boleh dibasuh itu tadi sudah saya sebutkan di materi ada itu rukhsah bagi orang yang sudah mencapai perjalanan
83 kilometer. Jadi orang musafir selama perjalanannya itu bahkan bisa sampai 3 hari. Misalnya perjalanan 3 hari dalam kondisi safar, maka dia tetap dihukumi sebagai musafir yang mendapatkan keringanan, boleh membasuh kakinya itu diganti dengan mengusap muzah. Bukan membasuh ya, kalau membasuh berbeda. Cukup mengusap. Nah, jadi setelah selesai telinga kita usap, itu cukup kita usap bagian atasnya. Nah, kita usap. Jadi kalau biasanya kita membasuh kaki, maka ini cukup mengusap, bukan membasuh. Mengusap bagian muzah atau khuf bagian atasnya kita usap saja. Biasa kita usap biasa. Dan itu bisa berlaku sampai 3 hari ketika kita sedang musafir. Nah, kalau kaos kaki tidak boleh dan sepatu juga tidak boleh. Kalaupun ada golongan-golongan atau orang-orang yang mengatakan boleh, maka saya katakan tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah khuf atau muzah. Itu saja mungkin ya. Nanti boleh ditanyakan lagi kalau belum jelas. Baik, saya lanjut ya, Ustadz. Ini dari Kak Nurillah Depok. Afwan izin bertanya Ustadz, jika kita sudah berniat menjamak takhir zuhur ke asar, oh maksudnya menjamak takhir sholat zuhur di sholat asar gitu. Ternyata sewaktu sampai di rumah sudah maghrib, bagaimana Ustadz? Hmm. Nah, jamak itu jamak itu hanya boleh dilakukan ketika masih dalam kondisi perjalanan. Misalnya kita niat salat jamak takhir zuhur dan asar. Ketika asar sudah sampai rumah maka tidak boleh dijamak. Masuknya kodok. Nah, sekali lagi harus dicatat. Jamak takdim, jamak takhir, dan kosor itu hanya boleh dilakukan ketika kita belum sampai tempat tujuan atau belum sampai rumah. Caranya gimana Pak Ustadz? Kalau saya misalnya di waktu tersebut sudah sampai desa saya, ya sholat di masjid. Tapi yang paling penting belum sampai masuk ke rumah. Ketika misalnya ini kalau ini kasusnya berbeda. Niat salat jamak takhir duhur dan asar tetapi ternyata belum sempat sholat sudah maghrib. Maka nanti masuknya qadha. Mbak Nurillah atau Teh Nurillah itu nanti mengqadha. Niatnya menjadi qadha nanti. Qadha alillahi ta'ala usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Jadi niat mengqadha salat zuhur dan tidak boleh dikosor. Tidak boleh diringkas menjadi dua karena sudah hukumnya sudah menjadi kodok, bukan lagi jamak kosor. Kemudian juga asarnya di kodok. Begitu ya. Jadi tidak boleh di jamak kosor ketika sudah sampai rumah. Baik Ustadz, Selanjutnya, ini masih ada dua pertanyaan lagi. Saya gabung saja ya supaya lebih enak ini ya Ustadz. Jadi eh, sholat jamak apakah boleh dilakukan selain bepergian? Misalnya ada keadaan darurat di pekerjaan atau di rumah, dalam keadaan terpaksa atau karena hal tertentu. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat ulama mengenai fleksibilitas sholat jamak di zaman modern saat ini? Terkait apakah ada konsekuensi jika melakukan sholat jamak tanpa alasan yang diperbolehkan? untuk pertanyaan pertama, itu misalnya selain bepergian, itu ada. Contohnya dalam kondisi sangat dingin. Tapi kalau di Indonesia kan tidak ada musim dingin. Di Indonesia yang ada hanya musim penghujan. Kalau di Arab atau di Eropa itu kan ada musim-musim dingin yang sampai di bawah 0 derajat. Itu boleh dijamak. Yang kedua, ini ada pendapat meskipun ini ikhtilaf. Seorang pengantin, meskipun ini sekali lagi ikhtilaf ya, saya cuma menyampaikan, teman-teman boleh mengambil atau tidak, rukhsah ini. Pengantin itu kan biasanya dirias ya, dirias, terus nanti itu ada waktu-waktu untuk
walimatul ursh, duduk di panggung, tidak bisa keluar, harus menghormati tamu yang datang atau harus duduk dipajang di sana. Itu ada ulama yang membolehkan salatnya dijamak. Misalnya teman-teman perempuan ingin menikah dirias misalnya jam 12 siang atau 12 lebih. Nah, dan nanti kemungkinan besar asar tersebut belum selesai acaranya. Nah, itu ada ulama yang membolehkan salatnya dijamak. Zuhur dan asar dijamak menjadi jamak takdim. Itu ada yang membolehkan. Tapi ada yang ulama yang keras. Tidak boleh. Jangan sampai hanya alasan karena dirias, maka tidak sholat sebagaimana mestinya. Nah, tetapi banyak sekali ulama juga yang mengambil pendapat yang pertama. Karena apa? Itu permasalahan menikah itu kan hanya satu kali seumur hidup. Maka boleh mengambil rukhsah atau keringanan tersebut. Itu ya. Kemudian terkait fleksibilitas salat jamak di zaman modern saat ini. Terkait apakah ada konsekuensi jika melakukan salat jamak tanpa alasan. Tentu saja di zaman modern seperti sekarang ini kita tetap harus berpegangan pada pendapat ulama-ulama yang robbani, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang benar-benar memiliki kapabilitas. Kalau dalam fikih Syafi'i berarti kita mengacu kepada ulama-ulama fikih Syafi'i dan tidak boleh menerjang batasan yang sudah ditentukan. Tidak boleh membuat hukum-hukum sendiri meskipun itu di zaman modern. Kalaupun mau mengkorelasikan zaman modern dengan hukum-hukum Islam maka harus melalui apa? Bahsul masail. Juga melalui pembahasan-pembahasan ulama atas. Ya, kalau di Mesir ada mufti, berarti harus bertanya kepada mufti. Kalau di Indonesia misalnya ada MUI, ada kiai-kiai, kemudian ada bahsul masail, harus melakukan semacam itu. Tidak boleh menentukan hukum dan melaksanakan hukum secara pribadi meskipun itu dengan alasan modernitas. Jadi semuanya harus berpegangan pada ulama. Karena apa? Meskipun hadisnya hadis sahih, meskipun ayatnya ayat Al-Quran itu tidak bisa langsung diamalkan, harus melalui apa? Penafsiran, melalui usul fikih, melalui teori-teori yang sudah ditetapkan ulama dalam qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih dan lain sebagainya banyak sekali. Jadi apa yang disampaikan ulama itu sudah melalui serangkaian ijtihad. Nah, itu saja insya Allah mudah dipahami ya. Jadi saya kira tidak ada hal-hal yang bisa apa namanya bisa kita lakukan kecuali harus berpegang pada ulama dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan kesehatan untuk terus menuntut ilmu. Meskipun kita online, meskipun kita webinar, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Teman-teman yang sudah hadir, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu saya kira sudah tidak ada pertanyaan. Baik, terima kasih sekali Ustadz Irja Nasrullah. Ini juga teman-teman mengucapkan terima kasih dari Kak Nurilah Depok dan juga seluruh teman-teman yang bertanya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Barangkali Ustadz Irja akan memberikan closing statement. Baik, saya berterima kasih sekali, mengaturkan terima kasih kepada tim Rene Islam yang selama ini sudah memfasilitasi saya, bahkan buku saya terbit di Rene Islam, dan juga kerjasama selama ini mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, lebih-lebih di bulan Ramadan ini mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sampai nanti di akhir Ramadan. Dan teman-teman di Rene Islam mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kesuksesan. Amin. Dan bagi teman-teman semuanya, jangan pernah bosan untuk silaturahim. Meskipun kita berjumpa sekarang, mudah-mudahan kita tetap bisa berjumpa
baik di media sosial ataupun media-media yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Sekali lagi dari saya pasti banyak sekali kesalahan karena sifatnya itu online. Online itu tidak bisa menjelaskan secara Mohon maaf ini Ustaz. Ini ada sama-sama. kendala, jadi saya pindah ke sini. Tidak masalah ini. Mohon maaf saya juga lampu mati loh. Ini pakai senter coba. Oh, Masya Allah ini walaupun kita banyak sekali Iya. Gimana Jakarta hujan nggak? hujan tadi Ustaz, jam berapa ya? Mungkin jam menjelang zuhur itu jam 11 sampai Iya, jam iya. 1-an gitu. Hujan juga tapi alhamdulillah sekarang udah Baik, baik. Ya, baik. Terakhir mudah-mudahan sekali semuanya teman-teman, diberikan kita kesehatan. ada satu giveaway juga ya, buku tuntunan sholat. Caranya gampang seperti biasa, nanti teman-teman share insight di Instagram ya, jangan lupa juga di tag akun dari Ustadz Irja Nasrullah dan juga akun Nenek Islam. Jadi teman-teman yang insight-nya paling menarik, yang paling lengkap dan paling apa ya, powerful ya, nanti akan mendapatkan satu buku tuntunan sholat wajib dan sunnah. Baik, marilah kita tutup. Oh ya, sebelumnya terima kasih sekali Ustadz Irja Nasrullah. Nanti kita agendakan kembali Ya, untuk sama-sama. acara berikutnya. Ditunggu juga nanti kehadirannya di kantor kami. Barangkali ada waktu, ada kesempatan nanti bisa berkunjung Amin, di amin. kantor kami. Amin, amin, insya Allah. Ya, ya, ya. Baik, Insya Allah. ini juga dari teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Irja atas ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjadikan amal jariah, apalagi di bulan yang baik ini. Amin, 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 amin. amin, Baik amin. teman-teman semuanya, Ya. marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih sekali atas antusiasme dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Imam Syafi'i mewakili seluruh rekan-rekan dari Dana Islam mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabil khusus terima kasih kepada Ustadz Irja Nasrullah atas ilmu-ilmunya. Semoga kita bisa mengagendakan acara serupa di kemudian hari. Terima kasih Ustadz. Amin, amin. Sama-sama. Baik, saya tutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.